Jangan lupa Ustadz Asep official channel. Nah, itu tetap subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika syamsika ma nawwara bi rahmatika amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sedulur beriman, pemirsa Ustadz Dada Official Channel, kemudian Tum Family dan Asep Hidayat Official Channel. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi dalam acara vlog seperti biasa ya. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita masih ada guru kita yang hari ini tidak kelihatan lelah, padahal kayaknya seharian Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Ini resepnya apa kira-kira Ustaz? Kalau resepnya saya nggak tahu, Nggak tahu ya. Tapi paling tidak itu begini ya. Kita kan mohon diberi kesehatan oleh Allah dalam duduk di antara dua sujud. Nah, salah satunya kan kesehatan. Salah satunya duduk di antara dua sujud. Iya. Di mana letak kesehatannya Ustaz? Itu kan memohon kita nih. Dimohon itu pada saat itu berdoa. Iya. Nanti akan tahu, kita cari sebenarnya di mana, nanti ketemu. Nah, kenapa orang Islam yang sudah sholat, yang mohonnya salah satunya pada saat sholat itu diberi kesehatan, tetapi kok Allah memberikannya sakit. Itulah salah satu kita harus berpikir. Baik. Seperti itu. Apa kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya cuma satu, berbuat baik, belajar berbuat baik. Kalau saya belajar berbuat baik, karena kalau ini kan sudah menjadi rumus umum ya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan ini diceritakan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang selalu berbuat baik. Kalimat ini jangan hanya menjadi jargon saja. Buktikan atau aplikasikan apa sih berbuat baik. Tubuh kita ini adalah alat untuk berbuat baik. Mulut bisa berkata manfaat, bisa, tapi hati setelah mulut manfaat, hati ujub riya bahaya. Ini itu harus disingkirkan. Akhirnya itu harus belajar untuk menyingkirkan yang ujub riyanya. Dijaga terus mata untuk berbuat baik, insya Allah bisa. Melihat sesuatu nggak cocok, berikan nasihat. Jangan marah, kan gitu ya. Telinga untuk melihat, untuk mendengarkan sesuatu yang baik, iya dipakai. Kalau mendengar sesuatu nasihat, terima dengan lapang dada. Kalau menerima WA yang nggak baik, ya diterima dengan lapang dada. Nanti takutnya itu dajjal yang mencal gitu. Iya. Kurang lebih itu Ustaz. Jadi intinya adalah akhlak yang baik, ya itu harus kita contoh dari Rasulullah Muhammad SAW yang sudah diceritakan dalam Quran sebagai uswatun hasanah. Kita kerjakan ya. Kalau dilihat makan, kalau kita melihat dari sisi makan, sehari ini kayaknya saya baru sekali saya makan itu. Sampai hari ini, malam hari ini. Sebentar lagi saja mau makan. Amin ya Allah. Ya, makasih Ustaz. Kayaknya seperti itu. Tapi ya memang bukan persoalan makan, persoalan gizinya yang bagus, enggak. Tapi semuanya ini atas izin Allah Ta'ala diberi kesehatan. Semuanya. Jadi orang sehat, semua orang Muslim yang diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala sehat, harus berani bicara. Kesehatan saya ini insya Allah diizinkan Allah. Nah itu, jangan kesehatan saya ini karena gizi saya terjamin,
olahraga 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Jangan seperti itu yang menjadikan kita sedang. Itu masih beredar di lingkungan saudara-saudara muslim kita. Kenapa kamu sehat? Saya habis dioperasi, setelah operasi sehat. Nah, padahal banyak dioperasi mati. Kan gitu ya. Janganlah, semuanya ini atas izin Allah aja. Itu kurang lebihnya Ustaz, mohon maaf. Jadi itu ya resep utamanya kenapa Ustadz beraktivitas dari pagi sampai malam tuh kayaknya nggak ada perubahan, segera aja. Alhamdulillah, atas izin Allah. Mesti dicontoh ini guys ya. Jadi subhanallah tadi sudah begitu luas guru kita membahas tentang kenapa selalu kelihatan segar. Nah kalau yang sebelah kanan kita ini yang baju merah ini resepnya apa yang membuat segar ini? Bajunya ini Ustaz. Wah ini Kan ini zikrullah. ada apa di balik itu? Di balik baju itu ada apa itu sebenarnya? Coba bisa cerita hari ini gitu. Saya sehat insya Allah. Sehat ya? Sehat insya Allah. Karena itu yang selalu dibaca. Ya. Ada slogan mensana in corpore sano. Siap. Apa Dalam artinya? badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat dan pikiran yang sehat. Kayaknya itu bohong. Salah itu. Maling itu sehat semua. Sehat semua. Koruptor tuh nggak ada, koruptor di rumah sakit itu nggak ada. Orang yang di YouTube tuh sehat semua tapi omongannya Jiwanya nggak sehat. Jadi resep Pak Uri itu adalah karena setiap hari ya membaca salah satunya yang dipakai hari ini ya. Insya Allah. Masya Allah. Ini sekalian Ustaz. Iya, jadi kelihatan ganteng. Memang badannya bagus. Nah, nggak tahu nih kalau yang sebelah kiri saya ya. Bajunya sih sama, ada suara. Ini kenapa ini pakai baju yang sama gitu? Walaupun warnanya beda, tapi ada tulisan ini. Apa ini? Ini yang Ustaz tadi bilang Nah, harus berbuat baik kalau pengen sehat. oke. Jadi kita juga membantu teman kita nih. Hmm. Paling tidak dengan memakai ini ada yang bertanya gitu. Oh, gitu. Bagus tuh harus beli di mana gitu. Di saya. Oke, jadi hari ini yang membuat salah satu Bang Zai itu wajahnya ceria ya. Alhamdulillah. Oke, baik, makasih Bang Zai ya. Oke, Ustadz kembali lagi nih. Kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini kan kayaknya hari ini saya juga kebagian nih, walaupun kayaknya agak kurang pas ya. Saya kayak agak lempel. Itu kayaknya kalau saya dianggap salah, kayaknya salah kaosnya. Salah ukuran. Nah, Salah milih nomor ya. Iya. Ustadz itu Iya. kan kalau berdoa gitu kan, kemudian waktu masih di apa namanya circle itu kalau lagi menghadapi jamaah yang menjadi narasumber itu selalu aja di akhir daripada doa itu Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini ada pesan apa sebetulnya Ustaz? Jadi sebenarnya itu Allah sudah menyuruh Rasulullah Muhammad SAW itu salah satunya di surat At-Tur. Jadi di situ Allah itu memberikan kepada Rasulullah dalam menunggu ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu sesuatu takdir yang akan terjadi Baik. pada Rasulullah. Dalam menunggu ketetapan itu, Rasul diminta oleh Allah Ta'ala untuk bertasbih dan memuji Allah. Itu ya Itu dasarnya itu. Dan itu pun benar-benar dijalankan oleh Allah Ta'ala, dijalankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu juga harus kita sadari bahwa itu memuji Allah sebenarnya. Baik, baik. Jadi istilahnya subhanallah, maha suci Allah, maha agung, itu kan dasarnya bahwa Allah tidak akan pernah salah. Kesalahan itu hanya kita. Kalau kita yang Iya. membuat ya. Seperti itu, alhamdulillah kita bersyukur. Jadi ini Allah Akbar, membesarkan Allah. La ilaha illallah, hanya Allah yang satu. Siap. Nah, kemudian la haula wala quwata illa billah. Itu kan menerangkan bahwa kita apa yang kita kerjakan dari doa yang kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semata-mata kita tidak punya kekuatan apapun. Itu sandarannya ya. Iya, jadi jujur selama ini saya mengajarkan teman-teman, saudara-saudara seiman itu mengajarkan bersandarlah kepada Allah.
Ya, ya. Karena yang punya dan yang akan mentakdirkan sesuatu terjadi itu hanya Allah. Saya nggak punya kekuatan. Makanya doa saya, ya Allah, aku mohon. Baik, baik. Bukan ya jin, aku mohon, bukan. Iya betul. Kan gitu ya. Iya. Ya siluman, aku mohon. Ya bukan. Ya fa titik-titik apa misalnya, enggak, bukan seperti itu. Tetap Allah. Tetap Allah. Nah, itulah kunci. Dan di dalam Quran pun sebenarnya sudah diceritakan. Kalau ada seseorang memohon, ya Allah rahmati aku, orang tidak boleh mengejek orang itu. Baik. Karena kalau mengejek orang tersebut diceritakan, ya itu salah satunya temannya kafir. Jadi kalau ada orang mohon ya Allah, langsung dia katakan ya Allah, walaupun orang itu tidak pernah sholat tetapi dia muslim, dengarkan doa saya, doanya dia. Karena dia bilang ya Allah, kali saat itu dia berdoa, dia mendapatkan hidayah dari Allah untuk memohon. Itu kuncinya, jangan diejek, jangan direndahkan. Kalau merendahkan saudara kita yang berdoa ya Allah aku mohon, orang itu akan direndahkan oleh Allah Ta'ala di dunia wal akhirah. Itu jelas dia mohonnya kepada Allah Ta'ala. Makanya yang mohon anak kecil, ya Allah aku mohon, dengerin aja. Kalau doanya bagus, aminkan. Ya kan gitu. Betul. Nah, inilah yang lupa pada saudara-saudara kita yang merasa imannya kuat, merasa taklimnya dia itu hebat di atas rata-rata, merasa dia gurunya hebat-hebat. Saya mengingatkan, jangan dianggap remeh saudara kita yang berdoanya hanya ya Allah aku memohon. Masya Allah ya. Itu yang harus diperhatikan, sehingga kalimat-kalimat ini sangat bagus. Bagus ya. Salam. Saya itu kadang-kadang heran loh. Awal dulu itu heran Ustaz. Kenapa? Karena kan biasanya kalau para ustadz, para kiai itu kalau udah kan subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Benar. Rabbana dzalamna anfusana wa Benar. dan seterusnya. Iya, Tapi benar. Ustadz, subhanallah alhamdulillah akbar, saya tuh ini beda nih. Kan gitu kan. Ternyata jawabannya sekarang ini Iya, ya. itu ada dalam Quran. Makanya saya pakai untuk menunggu ketetapan Allah. Oke. Allah mau menetapkan apa tentang doa saya kepada orang tersebut, saya nggak tahu. Saya serahkan sama Allah. Saya hanya bersandar pada Allah Ta'ala, bukan pada jin, bukan pada Quran. Walaupun Quran itu petunjuk dari saya, petunjuk dari saya, petunjuk dari Allah untuk saya. Saya tahu karena dalam Quran itu ada. Tetap saya bersandarnya pada Allah. Itu kuncinya. Berarti kaos yang ada di hadapan kita hari ini bertuliskan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ini salah satunya adalah mengingatkan. Mengingatkan. Jadi sudah benar tulisan itu. Sudah benar. Jadi kalau dipakai sama kita-kita ini Insya Allah. Insya Allah. Itu mengingatkan orang yang di depan itu, pujilah Allah. kalau saya mau bikin innalillahi wa inna ilaihi raji'un gimana Ustaz? Boleh, Boleh. boleh. Itu ingat kalau diberi nikmat itu milik Allah. Nanti Jadi akan kembali pada tidak Allah. selalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah kematian ya. Enggak. Ayo coba ingat. Ayo. Ayo, kalimatnya di depan apa? Itu kan ingat. Iya. Wala nabluwanakum bisyai'im terus. wal jud Terus. wal minal amali Amali. sabarat. Ya, terus. Apa ya lupa lagi saya. Basiris Basiris sabirin. Nah, terus itu kan buntutnya jelas itu. Innalillahi raji'un itu. Iya. Oke. Jadi itu ujian. Nah, di situ ada ujian rasa takut, ada ujian kelaparan, ada ujian kehilangan jiwa. Nah, yang menurut saya yang jarang orang itu paham, wasamarot dan buah-buahan. Buah-buahan itu bukan petani punya buah, bukan. Kiasan ya. Itu kiasan. Buah-buahan itu adalah hasil dari tanaman yang kita tanam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu tanamannya. Itu tanamannya itu. Nah, baru muncul buah-buahan. Iya. Buah-buahan ini berarti hasil dari kerja atau ikhtiar yang kita kerjakan. Jadi buah-buahan itu maksudnya adalah hasil. Bisa pahala? Relatif namanya buah-buahan pasti nikmat. Nikmat. Hasil ini berarti salah satunya harta, Oke. gajian,
doa yang dikabulkan mendapat istri yang cantik, doa yang dikabulkan anak itu menjadi soleh. Tetapi soleh itu bukan suatu kebanggaan. Nah inilah menjadi ujian. Makanya istri yang cantik, ingat kalau istri yang cantik itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke. Karena istri yang cantik tetap milik Allah. Yang cantik aja milik Allah, maksudnya gimana sih? Istri dibilang inna lillahi. Belum mati udah bilang inna lillahi. Kan nggak urusan Itu kan bahasa keseharian itu yang salah paham. Nah salah paham. Sebenarnya semua yang kita miliki ini sebenarnya milik Allah dan akan kembali pada Allah. Maksudnya akan kembali pada Allah itu walaupun punya harta, punya kaos, punya ini, kalau seseorang itu meninggal kan dia nggak bawa kaosnya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah ya. Jadi hari ini alhamdulillah nih guys, semuanya tuh lihat ya. Bang Zai ini mempersembahkan pakaian untuk mengingatkan kita nih. Ngomong-ngomong Ustaz, ini dibawa ke sini, kita dapat bayaran nggak dipakai kaos ini? Kan kadang-kadang gitu. Bayar. Ini promosi Apa itu kita namanya? dibayar. Apa itu Sponsor. Sponsor. Apa itu namanya itu fee. Bukan. Itu kan di kontraktor. Bukan juga dapat fee. Apa itu namanya? Royal lagi. Kan kalau di IG itu apa namanya? Endorse. Ya, kan ini endorse kan udah dapat ini. Biasanya sih nggak bayar, tinggal pakai aja gitu. Endorse itu bisa aja pakai bayar. Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya gini Ji, Ah. kalau ini dapat bayaran enggak. Ya. Tetapi di sini ada salah satu netizen, Oh, penggemar Ustaz. ya penggemar kita, Ya. dia mengirimkan kaos ada 1, 2, 3, 4, 6. 5, 6. Ini yang ngirim ini namanya Mas Ade Bogor. Orang Bogor tuh. Tapi tinggalnya di Bandung, nah, kan bingung Wow. saya. Mas Ade Bogor. Nanti nomor teleponnya saya Ada ya? Saya adakan ya. Biar nanti siapa tahu kalau mau pesan pada Mas Ade di Bogor. Jadi di sini saya suka karena beliau ikhtiar. Oh. Masya Allah. Ikhtiar. Jadi boleh namanya in double S VL. Saya juga nggak tahu maksudnya. In double S VL. Apa ya? Apa maksudnya? Saya tidak tahu, tetapi ini saya ketahui karena saya suka orang yang ikhtiar, walaupun ini kecil ya, walaupun tidak sebesar yang ini, tetapi yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu adalah ikhtiarnya. Iya. Jadi hasil itu nanti urusan Allah Ta'ala. Iya. Jadi ini sekalian mungkin kalau kita pakai ini paling tidak orang yang melihatnya ikut bertasbih. Ikut bertasbih. Puji Allah besar. Iya, Maksudnya paling tidak membaca. Iya. Iya. Ya, kan udah pasti bertasbih. Maksudnya haji J gini nih, Ustaz. Iya. Walaupun belum ikhlas ya. Iya. Iya. Nah, oke, jadi guys ini subhanallah ya dari Bandung Kang Ade bikin ini dan bisa ini menjadi sarana dakwah kita lah ya. Kalau kita tidak bisa ceramah di atas podium, ya udah di pakaian aja. Bisa jadi orang ikut membaca subhanallah alhamdulillah. Dan bagusnya ini di depan Ustaz. Nah, karena kalau misalnya di belakang ada orang sholat, baca dia. Bukan baca Dikit Al-Fatihah. juga. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau di belakang tulisannya bukan gitu. Apa? Kalau sholat dilarang baca. Maaf. Kayaknya terinspirasi itu. Oke. Jadi ini Bang J, kalau mau ini gimana? Ke Bang J? Kayaknya kurang deh. Kurang? 6 biji kurang. Itu namanya rampok. Oke ya. Oke guys, ini bagus-bagus banget, bahannya juga enak. Dia Dingin. dingin. Nah, enak kan rasanya kan? Sablonannya juga bagus nih. Oke. Ini berarti kalau ke ini bisa ke Bisa. patung bisa? Bisa. Ke patung ya. Oke guys, jadi Kok bisa. patung sih? Hah? Bisa aja yang penting. Oh, ke Bang Jai. Patung. Oh, patung. Iya patung. Oh, iya patung. Bisa. Semua bisa. Bisa. Jadi ini guys bisa kita miliki ya tentunya tidak gratis dulu ya. Gitu. Kita menghidupkan saudara kita yang berikhtiar melalui kaos. Iya. Jadi intinya tidak gratis, teman-teman beriman kita menghidupkan. Iya. Jadi kalau ditanya dibayar nggak Ustaz? Enggak, insya Allah ini hanya mempromosikan.
Seneng saya sebenarnya. Hanya mempromosikan aja guys. Iya. Masya Allah. Inilah baiknya guru kita Ustaz Danu ya. Masya Allah. Kayak di Jogja ada Mitu Mini kan? Iya. Oh. Itu ini itu juga netizen kita. Kalau di Bandung ada Mas Adi. Iya. Terus kalau di mana lagi? Di mana Di Ciputat ada ada buku. itu. Oh itu berebutan orang minta ya. Iya. Oh iya di Ciputat ada buku ya. Ustaz nih, Heeh. kalau ada yang mau seperti ini Oke. lagi dipromosiin dalam bentuk benda-benda lain gimana Ustaz? Ini kayaknya memancing nih. Ya selama kita itu punya waktu untuk promosi sih nggak. Oh. Saya sih seneng ya. Iya. Ya istilahnya khairun nas. Oh udahlah itu aja. Udah apa? Dan itu endorse gratis Ustaz. Masya Allah. Gratisnya nggak usah diterus-terus. Subhanallah ya subhanallah. Nah ini termasuk saya juga nih Ustaz. Ya. Ini alhamdulillah nih kan buku yang ketiga ini karangan atau tulisan dari guru kita juga namanya Pak Abdul Aziz Tahmid Iskandar At-Tubani. Kemudian saya yang mencoba untuk mengeditnya. Nah, Julan siapa yang nulis? namanya Kiai Abdul Aziz Tahmid Iskandar At-Tubani, berarti orang Tuban. Orang Tuban. Kalau saya Asep Nur Hidayat At-Tasiki, berarti orang Tasik. Kalau Uri, kalau Tum, Al Ranoni. Al-Bani. Nah ini alhamdulillah Ustaz nih sudah selesai. Alhamdulillah. Dan ini sudah mulai dijual di Rasakan ya. Ini sebetulnya buku ini adalah meramu ya seluruh ceramah Ustaz di Siraman Kolbu. Nah, tapi ini diringankan untuk mengetahui sebab dan akibat. Sebabnya orang berperilaku seperti ini, maka akibatnya akan seperti itu. Oh. Jadi ini ada di buku ini nih. Ya, di buku ini. Insya Allah sangat bermanfaat. Semacam kayak kamus gitu jadinya. Ya boleh dibuka lah ya, buka aja biar Kayak tahu. membimbing orang Iya. cara tauhid gitu jadinya. Iya, Oh, jadinya iya. bismillah. Itu bisa beli di mana bukunya Ustaz? Bisa di klinik, bisa di Ini maksudnya di mana tuh? Tum Family, bisa di Alize. Alize TV. Eliza TV. Alize TV. Nah ini Bang Zai, Oh. Ustaz, Di mana ini ya. Nah sebabnya ini Bunda Sari. berpikir Oh, Bunda terlalu berat, Sari, ya. serius, Bunda Sari. dan disertai dengan kejengkelan yang kuat. Ini sebab. sebabnya. Terus akibatnya akan Akibatnya begini. akan sakit kepala pada bagian depan. Solusinya ada. Solusinya ini doa, berarti Doa. istighfar, minta ampun sama Allah kan ujung-ujungnya Ini itu. harus ada begitu ya. Iya. Jadi doanya itu barangkali ini menurut Yai Aziz Aziz tadi tadi. disesuaikan dengan kesalahannya. Ya, Mungkin Oh, seperti iya. itu. Ya, Ya. insya Allah seperti itu. Iya. Kayaknya Karena kita- intinya kembalinya itu adalah semua penyakit ini, kalau saya pahami ya, semua penyakit ini tidak ada kalimat lain kecuali harus bertobat, Iya sih. perbaiki akhlak dan bertobat kan begitu. Iya. Jadi apapun masalahnya ini sebabnya, bla 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 bla, ujung-ujungnya bertobatlah dan berakhlak baik, kan begitu. Ini kayaknya berkesinambungan dengan buku Ustadz yang doa-doa Ustadz dan itu ya. Iya, pasti akan menyusul karena kan sumbernya satu. Iya. Nah, Jadi trilogi kayaknya. Belum, belum. Kan ada tiga tuh. Iya, insya Allah sebentar lagi muncul lagi. Ah. Ya. Oke, jadi Kuat. insya Allah nih Ustadz ini Ya. sangat bermanfaat. Amin. Mohon izin ya kami yang menulis, yang mengedit ini untuk mencoba berdakwah melalui ceramah Ustadz yang kami ramu. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kehadiran buku ini ya banyak manfaat. Amin. Amin ya Allah. Dan, Siapa tadi Kak? Pak Yai Aziz Kiai Aziz. At-Tubani. Abdul Aziz. Abdul Aziz. Assalamualaikum Pak Kiai. Dan ini kalaupun netizen juga mau ikut jualan misalnya di bisa saja. Kan begitu. Reseller. Jadi reseller. Boleh hubungin siapa? Iya. Ustadz Asep atau Bisa, Bunda Sari, bisa boleh. Bunda Sari mungkin. Ya kita menebar manfaat tadi. Iya. Khairun nas Anfa'uhum linnas. Tapi nggak boleh maksa ya. Kok ada sutiran? Emang ada apa? Ya, siapa tahu. Siapa tahu. Maksa Oke. itu kan bisa aja Baik. namanya orang kan gitu.
Jadi ini Ustaz untuk apa namanya buku, kemudian ini. Nah kalau ini gimana nih Ustaz? Alhamdulillah. ini apa namanya bagus banget ini karena tulisannya Save Our Family from Hell. Ya paling tidak mau minum mikir dulu nih. Waduh, jangan-jangan saya belum nyuruh anak saya doa makan. Nah ini semua ini ide atau pemikiran dari Ustaz juga ya? Insya Allah ya. Nah ini kenapa Ustaz memilih Kalimat ini? Padahal kalimat yang lain banyak ya. Iya itu Ustaz. Jadi gini, kalau kita sering mendengar teman-teman dakwah itu salah satu amal yang paling banyak itu pada pernikahan. Oke. Iya benar. Iya, Jadi ya bisa tenang, bisa nggak kemana-mana, bisa ini, bisa itu banyak sekali lah ya. Siap. Tapi di balik pernikahan itu selain amalnya bisa banyak kalau dua-duanya ada di jalan Allah. Jadi yang imamnya kalau dia tahu makmumnya itu salah diberi nasihat yang baik. Baik. Nanti kalau imamnya salah, makmumnya itu lebih pandai agamanya, kasih Mengingatkan. dia mengingatkan. Baik. Dan inilah yang nanti akan betul-betul pahala dalam bersuami istri itu betul-betul besar sekali. Termasuk nanti kalau Allah memberikan anak, itu kan ada pahala untuk mendidik lagi. Tapi ya ingat, di balik pahala yang besar ini ada tetap kesalahan yang besar juga. Iya. Kalau namanya pernikahan itu dua hati yang beda yang disatukan. Kalau ada satu egois, yang lain pasti jatuh. Mamanya seorang laki-laki, dia baik, ibadahnya bagus nih. Dia sholatnya tertib, jamaah tertib, ya. Kemudian punya istri, walau gimana ceritanya kok punya istri itu galak dan egois namanya. Nah, di sini akhirnya kan berbenturan. Iman yang dulunya itu standarnya di atas rata-rata berbenturan dengan istrinya nggak bisa dia. Akhirnya rontok. Nah, itu tidak pernah difikirkan sampai saat ini nggak pernah difikirkan. Disinilah makanya Qu anfusakum wa ahlikum nar itu sangat-sangat penting. Dan yang lebih penting adalah sakit itu memang diawali 80% lebih itu dari keluarga. Dari keluarga. Insya Allah atas izin Allah saya meneliti seperti itu. Makanya saya memberikan pelajaran kalau dia sakit di atas umur 45 rata-rata itu dengan pasangan. Kalau di bawah dengan Orang tua. Nah, memang 20% dengan orang tua. Nah, ini kalau di Indonesia masih yang sering sakit itu di atas 45. Yeah. Tapi di negara yang tidak mengenal Allah, di negara barat yang dengan orang tua itu kamu seperti itu, kankernya lebih banyak di usia muda. Waduh. Gitu. Karena Dan banyak itu, ya. karena itu memang dia tidak ada hormat dengan orang tua. Dia nggak punya pelajaran agama. Iya. Apa yang menjadi dasar dia hidup itu hanya untuk perut. Dia hidup hanya untuk uang, dia hidup hanya untuk nafsu. Materi lah. Ya. Materi. Jadi siapapun orang umpamanya mau jual kaos ini dengan nafsu ingin untuk lebih dan memaksa, sama itu nafsu. Begitu. Itulah sebabnya kenapa muncul kalimat itu kalimat yang ini. saya pilih. Nah, kenapa tidak langsung Al-Qur'annya Ustaz? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Apakah ada ini sebuah metode atau gimana? Enggak, kalau yang benar itu metode. Metode ya. Jadi kebanyakan orang-orang itu alergi dengan bahasa Arab. Gitu ya. Apalagi terus Arabnya ditulis itu udah alergi aja udah. Makanya ada sebagian itu ada maaf ya. Iya. Sebagian saudara kita yang lain itu sampai bilang kadrun ya. Kadrun itu menurut saya menurut saya itu nggak boleh seperti itu. Iya. Kalau sama muslim nggak usah lah seperti itu. Dan memang betul-betul harus dipahami bahwa itu mengejek saudara kita yang lain.
Yang lain juga sama dengan ucapan yang tidak pas. Janganlah. Itulah melanggar hadis Nabi, melanggar sunnah Nabi, di mana Nabi mengajarkan panggillah dengan nama-nama yang dengan nama-nama yang baik. Itu udah melanggar. Dan itu yang jelas menyakitkan saudara kita yang mendengarkan, dan itu dosa. Kalau namanya di Indonesia ini saling terkait, yang itu bilang A, yang itu bilang B, dua-duanya juga sama. Masya Allah ya. Jadi itulah yang saya tidak suka sebenarnya. Makanya saya juga tidak manggil apa-apa, saya panggil aja namanya. Gitu. Wahai yang menyenangkan hati Wah, saya. Iya, Seperti iya. itu, Ustaz. Siap. Baik, jadi itu guys semuanya sedulur, bahwa kenapa ini ditulisnya dengan bahasa asing ya, karena saya juga awalnya apa ini gitu kan. Ternyata oh ini sebetulnya adalah Cuplikan firman ya, ya, cuma memang didesain sedemikian rupa untuk mengingatkan kita balik lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan ini Ustadz bermanfaat ya untuk mengingatkan saya, dan mungkin kalau misalnya mau mendapatkan ini juga silahkan ya, biasa Bang Jai. Nah, mau dapatkan ini juga silahkan ke Bang Jai, ini juga ke Bang Jai juga. Bang Jai. Bunda Sari nanti protes nanti Ustaz. Protes nanti kalau udah ngambek itu udah yang insya Allah yang bisa menenangkan kayaknya saya. Ya ada yang keluar. Baik. Ustaz, terima kasih banyak ya hari ini sudah mencoba untuk menginformasikan cara-cara dakwah kita dengan cara seperti ini, dan juga tadi bahwa kenapa sehat, Ustaz selalu sehat, wah seger terus, patung juga, Masya Allah sudah dibahas luar biasa. Dan mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan acara ini ya ikut dong gitu kan, mengamalkan, ikut mendawamkan karena Allah. Karena Allah. Itu. Jangan untuk dunia. Iya. Karena kalau untuk dunia itu nanti di akhiratnya nggak ada nilai sama sekali. Berarti zong. Zong. Apapun dia mau baca ini dunia zong. Dan ada beberapa ayat Quran yang ceritakan kalau kamu meminta duniamu akan aku beri sebagian. Sebagian. Tapi sebagian itu belum tentu Allah ridho itu. Bisa aja itu namanya istijraj. Lemparin aja. Nah, nanti dia pada waktu jadi pasti dia bangga dengan apa yang dilakukan. Kan begitu kalau Yesus. Tetapi nanti pada saat dia di akhirat, ada dalam firman Allah Ta'ala, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Semua yang dikerjakan hanya untuk dunia, bukan lillahi ta'ala. Gitu. Insya Allah. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Mungkin Pak Uri ingin menambahkan ada ini sesuatu yang ingin disampaikan barangkali pada vlog kali ini untuk para netizen. Nggak ada Ustaz, saya manut-manut aja. Iyalah. Iya. Kalau Bang Jai mungkin? Tapi saya boleh nggak ikut jualin buku ini? Oh boleh, siapapun boleh. Ini kan niatannya adalah untuk dakwah. Iya betul. Ya, kalaupun ada materi yang harus keluar ya, karena kan ini tidak gratis. Karena saya udah lihat ada yang mempromosikan di Facebook. Oh gitu. Ya. Alhamdulillah. Berarti kan membawa manfaat bersama-sama. Amin. Insyaallah. Kalau Bang Jai apa mungkin disampaikan atau ada pertanyaan buat Ustaz? Apa yang Ustaz jelaskan itu udah jelas. Udah jelas. Jelas memusingkan. Jelas PR. Baik, guys, semua sedulur semuanya, alhamdulillah ya, kita sudah sama-sama dengan guru kita, singkat, padat, dan sangat bermakna banget. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dipertemukan lagi di episode berikutnya dengan tema yang lebih membuat kita itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin hari mungkin akan semakin mendekat dengan hari-hari itu ya Ustaz. Mau tidak mau ya. Pusing saya. Oke. Mohon maaf apabila kehadiran kami kali ini mungkin barangkali tidak membuat apa ya namanya ya, membuat bertanya-tanya lah begitulah ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.